Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Aris Munandar. Sini saya ingin membahas tentang pasar monopoli. Mungkin apa namanya? Pertama kan apa sih pengertian dari pasar monopoli? Nah, pengertian pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja, dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Tentunya ada ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Sifat ini sudah secara jelas dilihat dari definisi monopoli di atas, yaitu hanya ada satu saja perusahaan dalam industri tersebut. Barang atau jasa yang dihasilkannya tidak dapat dibeli dari tempat lain. Para pembeli tidak mempunyai pilihan lain kalau mereka menginginkan barang tersebut, maka mereka harus membeli dari perusahaan monopoli tersebut. Yang kedua, ciri pasar monopoli adalah tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Barang yang dihasilkan perusahaan tidak barang yang dihasilkan perusahaan tidak monopoli, tidak dapat digantikan oleh barang lain yang ada dalam pasar. Barang tersebut merupakan satu-satunya jenis barang yang seperti itu dan tidak terdapat barang mirip atau close substitute. Close substitute yang dapat menggantikan barang tersebut. Yang ketiga, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Sifat ini merupakan sebab utama yang menimbulkan perusahaan yang mempunyai kekuasaan monopoli, adanya hambatan kemasukan yang sangat tangguh, menghindarkan berlakunya keadaan yang seperti itu. Ada beberapa bentuk hambatan kemasukan dalam pasar monopoli. Ada yang bersifat legal, yaitu dibatasi dengan undang-undang. Ada yang bersifat teknologi, yaitu teknologi yang digunakan sangat canggih dan tidak mudah dicontoh. Dan ada pula yang sifat keuangan, yaitu modal yang diperlukan sangat besar. Ketiga, yang keempat, ciri pasar monopoli adalah dapat mempengaruhi penentuan harga. Karena perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjual di dalam pasar, maka perusahaan monopoli dipandang sebagai penentu harga atau price setter dengan mengandalkan pengendalian ke atas produksi dan jumlah barang yang ditawarkan perusahaan monopoli dapat menentukan harga pada tingkat yang dikehendakinya. Yang kelima, ciri pasar monopoli adalah promosi iklan kurang diperlukan. Karena perusahaan monopoli adalah satu-satunya perusahaan di dalam industri, ia tidak perlu mempromosikan barangnya dengan menggunakan iklan. Walau bagaimanapun, perusahaan monopoli sering membuat iklan. Tetapi iklan tersebut bukanlah bertujuan untuk menarik pembeli, akan tetapi untuk memelihara hubungan baik dengan masyarakat. Ketiga, faktor-faktor yang menimbulkan monopoli. Ada tiga faktor yang dapat menyebabkan terwujudnya pasar atau perusahaan monopoli. Ketiga faktor tersebut antara lain: satu, perusahaan monopoli mempunyai suatu sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Yang kedua, perusahaan monopoli pada umumnya dapat menikmati skala ekonomi atau economies of scale hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi. Yang ketiga, monopoli wujud dan berkembang melalui undang-undang, yaitu pemerintah memberhak monopoli kepada perusahaan tersebut. Yang keempat, pemaksimuman keuntungan dalam monopoli. Untuk memaksimumkan ada dua hal yang harus dilakukan. Pertama atau A, biaya total dan hasil penjualan total. B atau yang kedua, biaya marginal dan hasil penjualan marginal. Karena hanya ada satu pasar dalam monopoli, maka permintaan dalam industri juga dapat dikatakan sebagai permintaan dalam pasar. Sifat umum permintaan barang, makin sedikit jumlah barang, maka makin tinggi harga barang.
Menyebabkan kurva permintaan atas suatu barang adalah menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Permintaan yang ada dalam pasar monopoli berbeda dengan pasar persaingan yang sempurna. Sebagai akibat monopoli, harga selalu lebih tinggi dan hasil penjualnya marginal. Apabila harga semakin menurun pada waktu jumlah produksi semakin meningkat, maka satu, hasil penjualan total akan mengalami pertambahan, tapi pertambahan itu semakin berkurang apabila produksi bertambah banyak. Setelah mencapai tingkat produksi tertentu, pertambahan akan negatif. Yang kedua, pada umumnya hasil penjualan marginal nilainya lebih rendah daripada harga. Pemaksimuman keuntungan dalam monopoli dapat dihitung dengan formula keuntungan sama dengan hasil penjualan marginal. Masih dalam pemaksimuman keuntungan dalam monopoli, di sini ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam pemaksimuman dengan menggunakan pendekatan biaya dan hasil penjualan total sebagai berikut. A. Atau yang pertama, jika perusahaan tidak beroperasi berarti jumlah produksinya sama dengan 0. B. Biaya marginal akan semakin rendah apabila produksi ditambah. C. Biaya total akan semakin meningkat setiap penambahan satu unit produksi. Masih dalam pemaksimuman keuntungan dalam monopoli, banyak orang menganggap bahwa keuntungan besar merupakan fenomena penting dalam monopoli. Pandangan tersebut sebenarnya merupakan pandangan yang kurang tepat, karena dalam monopoli juga berlaku 4 kemungkinan dalam jangka pendek, seperti dalam pasar persaingan sempurna. Pertama, mendapat untung melebihi normal. Yang kedua, untung normal. Yang ketiga, rugi masih dapat membayar kembali biaya tetap. Yang keempat, bisa mengalami kerugian. Di dalam perusahaan monopoli atau perusahaan besar lainnya, yang kurva permintaan ke atas hasil produksinya bersifat menurun dari atas ke kanan bawah. Kurva penawarannya tidak dapat ditunjukkan karena tidak terdapat sifat hubungan yang tepat di antara harga dan jumlah yang ditawarkan atau produksi oleh perusahaan tersebut. Untuk memaksimumkan keuntungan pasar monopoli dapat menggunakan diskriminasi harga. Dalam hal ini, langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan harga tiap-tiap unit barang berdasarkan biaya produksi yang dikeluarkan dari sifat permintaan di setiap pasar untuk pasar dalam dan luar negeri. Yang kelima, monopoli dan diskriminasi harga. Adapun syarat-syarat menggunakan diskriminasi harga adalah sebagai berikut. Yang pertama, barang tidak dapat dipindahkan dari pasar satu ke pasar yang lainnya. Maksudnya, sekiranya terdapat kemungkinan barang dapat dibawa dari pasar yang lebih murah ke pasar yang lebih mahal, maka kebijakan diskriminasi harga tidak akan efektif. Barang dari pasar yang lebih murah akan dijual lagi di pasar yang lebih mahal, dan perusahaan tidak dapat menjual lagi barang yang disediakan untuk pasar tersebut. Yang kedua, sifat barang dan jasa memungkinkan untuk melakukan diskriminasi harga. Barang-barang atau jasa-jasa tertentu dapat dengan mudah dijual dengan harga yang berbeda. Barang seperti itu biasanya berbentuk jasa perorangan seperti jasa seorang dokter, ahli hukum, penata rambut, dan sebagainya. Mereka dapat menetapkan tarif mereka berdasarkan kepada kemampuan langganan untuk membayar. Orang kaya dikenakan tarif yang tinggi, sebaliknya orang miskin diberi diskon. Yang ketiga, sifat permintaan dan elastisitas permintaan di masing-masing pasar haruslah sangat berbeda. Karena kalau permintaan dan elastisitas permintaan adalah sangat bersamaan di kedua pasar tersebut, keuntungan tidak akan diperoleh dari kebijakan tersebut.
Biasanya diskriminasi harga dijalankan apabila elastisitas permintaan di masing-masing pasar sangat berbeda. Apabila permintaan tidak elastis, harga akan ditetapkan pada tingkat yang relatif tinggi. Sedangkan di pasar yang permintaannya lebih elastis, harga ditetapkan pada tingkat yang rendah. Dengan cara ini, penjualan dapat diperbanyak dan keuntungan dimaksimumkan. Yang keempat, masih dalam monopoli dan diskriminasi harga. Kebijakan diskriminasi harga tidak memerlukan biaya yang melebihi tambahan keuntungan yang diperoleh tersebut. Jadi ada kalanya melaksanakan kebijakan diskriminasi harga harus mengeluarkan biaya. Apabila kebijakan tersebut dilakukan di dua daerah yang berbeda, maka biaya untuk mengangkut barang harus dikeluarkan. Dan sekiranya dilakukan di daerah yang sama, biaya yang dikeluarkan mungkin dalam bentuk iklan. Apabila biaya yang dikeluarkan adalah melebihi pertambahan keuntungan yang diperoleh dari diskriminasi harga, tidak ada manfaatnya untuk menjalankan kebijakan tersebut. Yang kelima, produsen dapat mengeksploitasi beberapa sikap tidak rasional konsumen. Ini misalnya dilakukan dengan menjual barang yang sama tetapi dengan pembungkusan, merek atau cap, dan kampanye iklan yang berbeda. Dengan cara ini, produsen dapat menjual barang yang dikatakannya bermutu tinggi kepada konsumen kaya dan sisanya kepada golongan masyarakat lainnya. Cara lain adalah menjual barang yang sama, tetapi dengan harga berbeda pada daerah pertokoan yang berbeda. Di daerah pertokoan orang kaya harganya lebih dimahalkan daripada di daerah pertokoan orang miskin. Yang keenam, kelebihan dan kekurangan pasar monopoli. Yang pertama, kelebihannya dulu. Kelebihannya yang pertama, dengan keuntungan yang diperolehnya, perusahaan dapat melakukan penelitian atau pengembangan produknya. Yang kedua, adanya efisiensi usaha karena produksinya dilakukan dalam angka skala besar. Terus kekurangan pasar monopoli yang pertama, tidak adanya pemerataan distribusi pendapatan. Yang kedua, kemungkinan harga yang ditetapkan tidak dalam tingkat rendah. Yang ketiga, masyarakat tidak memiliki banyak pilihan dalam mengonsumsi barang dan jasa. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan atau sharing lah gitu kan dari saya. Mohon maaf jika ada kata yang salah atau kurang enak lah didengar gitu kan. Dan juga mungkin saya juga di sini minta saran dan juga masukannya atau penambahannya dan kritik yang membangun lah dalam penyampaian apa yang tadi saya sampaikan di pembahasan pasar monopoli. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.